Perkembangbiakan pada hewan atau disebut juga dengan metamorfosis. Itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dia mengalami kepompong. Jadi ada pada katak, kupu, nyamuk, dan lalat serta lebah madu. Setelah telur dari katak itu, katak, telur, kemudian berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Pada kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Pada nyamuk, telur, jentik-jentik atau tempayak, kemudian menjadi pupa dan nyamuk. Pada lalat, telur, larva, ya, atau biasanya kamu lihat seperti set itu, kemudian menjadi pupa, kemudian lalat dewasa. Sedangkan yang tidak sempurna terjadi pada kecoak, belalang, dan ayam. Dari telur, kecoak, dan belalang mengalami nimfa. Jadi nimfa itu adalah kecoak yang masih muda atau belalang yang masih muda. Kemudian ganti kulit menjadi kecoak dewasa dan belalang dewasa. Pada ayam itu telur, kemudian pecah menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, itu adalah perkembangbiakan tahapan perkembangbiakan pada hewan. Berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua, yaitu perkembangbiakan alami. Nah, alami ini berarti tidak ada bantuan manusia, yaitu berupa biji. Contohnya adalah pepaya, mangga, jeruk, apel, buah-buahan yang memiliki biji. Kemudian tunas. Tunas itu contohnya adalah pisang, cocor bebek, kemudian bambu. Cocor bebek ini di tepi-tepi daunnya, jadi tunasnya ada di situ. Generasinya ada di situ. Kemudian pada umbi-umbian, umbi batang itu pada contohnya jahe, kentang, ketela. Nah, itu yang menggelembung adalah batangnya, walaupun dia tanaman merambat. Kemudian pada umbi akar contohnya pada singkong, jadi akarnya yang berdaging, di situ dia menyimpan makanannya. Wortel, ya berkembang biak melalui akar. Kemudian umbi lapis ini pada bawang. Jadi lapisan bawang itu bila diletakkan di tempat yang berair dia akan tumbuh. Jadi itulah adalah perkembangbiakan alami. Kemudian nomor 2 adalah perkembangbiakan yang buatan yang dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan buatan berupa stek dan mencangkok. Ini biasanya pada tanaman yang memiliki kambium, batangnya keras. Nah, untuk gambarnya kalian bisa melihat di buku tema, ya. Untuk bagaimana tanaman itu menyimpan makanan, kalian bisa mempelajari di buku tema, membaca, kemudian dipelajari di buku tema yang bagian akhir, anak-anak. Begitulah yang diterangkan Bu Mita tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi pada halaman 154 seperti ini adalah di mana tumbuhan itu menyimpan makanannya, apa yang ada di dalam biji tanaman. Nah, inilah kalian bisa mempelajari secara mandiri di buku tema. Baiklah anak-anak, besok Bu Mita terakhir memberikan materi tentang pembagian porogapit, ya. Jadi terakhir besok itu adalah tema 1. Kemudian Bu Mita hari Jumatnya mungkin langsung masuk ke tema 2. Dan anak-anak yang diterangkan Bu Mita, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.